wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, balik lagi bersama saya Nova Fajar Sulistiowati, mahasiswi Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 3, Prodi D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi dan juga edukasi mengenai gizi seimbang pada balita. Sebelumnya Bunda, apa sih yang dimaksud dengan gizi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gizi itu adalah suatu zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan badan. Untuk makanan itu sendiri merupakan bahan-bahan makan yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut, lalu kemudian diproses melalui proses pencernaan. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan gizi seimbang itu? Nah, gizi seimbang itu sendiri merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang disesuaikan jenis dan jumlahnya dengan kebutuhan tubuh. Sudah pasti sudah tidak asing lagi nih dengan kata-kata 4 sehat 5 sempurna. Karena 4 sehat 5 sempurna ini sejak zaman dahulu sudah digunakan sebagai pacuan dan patokan dalam pemenuhan gizi seimbang. Namun kenyataannya dalam implementasi pelaksanaannya 4 sehat 5 sempurna ini tidak menjamin dan tidak efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Lalu 4 sehat 5 sempurna ini kemudian diganti menjadi 4 pilar gizi seimbang. Nah, apa sih isi 4 pilar gizi seimbang itu? Yang pertama, pentingnya menerapkan pola aktif dan berolahraga. Yang kedua, mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Yang ketiga, menjaga berat badan agar ideal. Yang keempat adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sekarang kita masuk ke dalam pemenuhan gizi seimbang pada balita. Bunda sudah pernah mendengar bukan tentang 1000 HPK? 1000 HPK adalah 1000 hari pertama kehidupan, dimulai sejak janin dalam masa pembuahan, lalu melalui proses kehamilan selama 9 bulan, sampai anak berusia hingga 2 tahun. 1000 HPK itu sendiri merupakan upaya global dalam menanggulangi masalah gizi. Masalah gizi tersebut disebabkan karena tidak terpenuhinya gizi yang seimbang pada tubuh anak. Sehingga masalah-masalah gizi yang akan berakibat di dalam tubuh anak itu dapat bermacam-macam. Sehingga sangat penting bagi orang tua untuk memperhatikan kebutuhan gizi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam tubuh anak. Pada saat balita, selain masa keemasan juga merupakan masa vital bagi tubuh anak. Karena apa? Karena di masa ini pertumbuhan daya tahan tubuh, pertumbuhan otak, pertumbuhan tulang, serta pertumbuhan karakter ditentukan pada masa ini. Sehingga sangat penting peran orang tua dalam memenuhi dan memantau kebutuhan gizi pada anak untuk mencegah terjadinya berbagai masalah gizi yang akan terjadi pada anak. Jika gizi seimbang tidak terpenuhi untuk balita atau anak, tentunya akan menimbulkan masalah yang tidak Bunda harapkan. Seperti yang pertama adalah kekurangan vitamin A, yang kedua adalah gangguan akibat kekurangan iodium, yang ketiga adalah stunting, yang keempat adalah obesitas, dan yang kelima adalah gizi kurang. Penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan karena kekurangan vitamin A pada balita atau anak adalah penyakit yang disebabkan oleh indera penglihatan. Yang terparahnya adalah anak bisa mengalami kebutaan. Lalu ada gaki atau gangguan akibat kekurangan iodium, dan ini akan menyebabkan penyakit gondok pada balita atau anak. Lalu ada stunting. Stunting adalah kondisi malnutrisi kronis yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang cukup lama, sehingga pertumbuhan otak dan pertumbuhan badan tidak sesuai dengan usianya.
Lalu ada obesitas. Obesitas disebabkan karena berat badan yang berlebih daripada usianya. Setelah Bunda mengetahui berbagai masalah penyakit yang dapat ditimbulkan akibat kekurangan gizi seimbang pada balita, sebaiknya Bunda harus memantau dan memperkirakan apa sih zat gizi yang terbaik untuk anak Bunda atau balita. Nah, lalu selanjutnya ada komponen zat gizi. Komponen zat gizi ini terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan elektrolit, serta cairan tubuh. Komponen zat gizi yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat sendiri berperan sebagai sumber energi, mengatur metabolisme lemak, serta ekskresi daripada sisa makanan. Lalu karbohidrat yang berbentuk laktosa itu berfungsi sebagai zat pertumbuhan. Nah, jenis-jenis dari karbohidrat itu sendiri ada beras, lalu ada gandum, ada tepung yang bisa dijadikan seperti mie, lalu ada jagung dan juga roti. Nah, yang kedua ada protein. Nah, protein itu sendiri di dalam tubuh berfungsi sebagai zat pembangun, zat pengatur, dan juga zat pembakar. Nah, jenis-jenis protein itu sendiri ada protein hewani dan juga protein nabati. Protein nabati terdiri dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, dan lain-lainnya. Lalu protein hewani seperti telur, ikan, daging, dan juga susu. Protein yang dibutuhkan untuk balita berusia 6 bulan yaitu 2,2 gram per kilo per hari. Lalu ada usia 6 sampai 12 bulan itu memerlukan 2 gram per kilo per hari. Lalu ada usia sampai dengan 1 tahun memerlukan 1 sampai 1,5 gram per kilo per hari kebutuhan protein setiap harinya. Yang ketiga ada lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi di dalam tubuh. Dan lemak itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada lemak baik dan juga lemak buruk atau lemak jenuh dan juga lemak tak jenuh. Lemak baik itu terdapat pada alpukat, daging, kacang tanah, brokoli, dan minyak olive oil. Lalu lemak yang buruk itu terdapat pada minyak sayur, terus segala jenis goreng-gorengan, dan juga minum-minuman manis. Sebaiknya Bunda hindarkan pemberian lemak yang tidak baik atau buruk pada buah hati Bunda. Komponen zat gizi yang keempat ada vitamin. Vitamin di dalam tubuh dibutuhkan vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan berbagai jenis vitamin B lainnya. Vitamin-vitamin ini didapatkan pada sayuran, pada buah, dan pada serat-serat lainnya. Komponen zat gizi yang kelima dan keenam adalah mineral dan elektrolit serta cairan tubuh. Cairan tubuh pada usia balita 6 bulan diperlukan 0,8 liter per hari, pada usia 6 sampai 12 bulan dibutuhkan 1 liter per hari, dan pada usia 1 sampai 3 tahun diperlukan 1,1 liter per hari. Serta kebutuhan cairan tubuh pada orang dewasa diperlukan 8 gelas per hari. Lalu Bunda, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana tata cara pemberian pola makan pada bayi dan balita.
Panduan memberikan makanan pada bayi dan balita bisa dilihat pada gambar ya Bunda, bahwa usia 0-6 bulan masih diberikan ASI eksklusif, lalu usia 6-8 bulan diberikan bubur yang disaring, lalu usia 9-10 bulan mulai diberikan makanan yang ditumbuk, usia 10-12 bulan mulai diberikan makanan yang dicincang, lalu usia lebih dari 12 bulan diberikan masakan biasa seperti orang dewasa. Namun tentunya takaran makanan yang diberikan pada balita harus sesuai dengan usianya, Bunda. Oke Bunda, setelah pemaparan informasi dan pengetahuan yang saya berikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat penting untuk Bunda memenuhi gizi seimbang pada balita, karena sampai usia 2 tahun merupakan masa kritis bagi anak dan termasuk dalam periode window of opportunity. Pada periode kehidupan ini, sel-sel otak tumbuh sangat cepat, sehingga saat usia 2 tahun pertumbuhan otak sudah mencapai dari 80% dan masa kritis bagi pembentukan kecerdasan. Jika pada saat usia ini seorang anak kekurangan gizi, maka perkembangan otak dan kecerdasannya terhambat dan tidak dapat diperbaiki dan juga mengalami berbagai masalah kesehatan. Baik Bunda, cukup sekian informasi dan edukasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan yang ingin Bunda berikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.